Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Apa sih pengembangan karir pegawai itu? Nah, pengembangan karir pegawai merupakan suatu proses peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Nah, yang kedua ada jenis sasaran pengembangan karir. Nah, jenis sasarannya itu ada tiga. Yang pertama ada di bidang produksi, di bidang konsumsi, dan di bidang administrasi. Karena dengan adanya tiga bidang itu, pengembangan karir kita eh, akan disusun menjadi suatu sasaran untuk pengembangan karir yang sukses. Untuk yang ketiga, ada tujuan pengembangan karir. Ada apa aja sih tujuannya? Nah, yang pertama itu membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Karena pengembangan karir sangat membantu untuk pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang kedua itu menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Karena merencanakan karir pegawai dengan adanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka kinerja pegawai juga akan lebih tinggi loyalitasnya. Terus yang ketiga itu membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Kenapa membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka? Karena menyadarkan pegawainya akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi keahliannya. Terus memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, karena pengembangan karir itu akan memperkuat hubungannya dengan pegawai terhadap perusahaannya. Jadi akan semakin erat gitu dengan antara pegawai sama perusahaannya gitu. Terus membuktikan tanggung jawab sosial, karena dengan pengembangan karir, cara menciptakan tanggung jawab seorang pegawai itu ada cara-caranya. Jadi untuk membuktikan tanggung jawab yang sosial itu pengembangan karir harus seperti apa. Nah, kita tuh ada di dalam tujuannya itu. Nah, untuk yang keempat ada faktor-faktor mempengaruhi pengembangan karir. Nah, yang pertama itu ada prestasi kerja. Kenapa prestasi kerja? Karena komponen yang paling penting untuk pengembangan karir seorang karyawan gitu. Jadi harus ada prestasi kerjanya kalau mau pengembangan karir kita itu sukses gitu. Terus yang kedua ada exposure. Biasanya manajer atau atasan memperoleh pengenalan ini terutama melalui kinerja. Jadi dengan adanya exposure, pengenalan seorang atasan atau manajer itu bisa lebih mempengaruhi gitu dalam pengembangan karirnya. Terus ada jaringan kerja, karena jaringan kerja itu sangat penting, sangat penting dan bermanfaat bagi karyawan terutama dalam pengembangan karirnya, karena untuk hubungan antara satu dengan yang lainnya itu perlu antara jaringan kerjanya gitu. Nah, selanjutnya ada pembimbing dan sponsor. Kenapa adanya pembimbing dan sponsor? Karena mengembangkan karirnya perlu pembimbing, karena perlu nasihat pembimbing atau saran-saran kepada karyawan untuk pengembangan karirnya gitu. Jadi dengan adanya pembimbing kita tuh dapat dikasih tahu jalannya seperti apa, kita teh harus seperti apa. Nah, gitu perlunya pembimbing itu seperti itu. Nah, yang terakhir ada peluang untuk tubuh. Karena kenapa mempengaruhi pengembangan karir? Karena dengan adanya peluang untuk tumbuh, kita tuh dapat lebih bekerja lagi gitu. Bukan bekerja lagi, kayak kita teh dapat dikasih kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita gitu. Dengan adanya kita melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan lagi gitu. Jadi dengan adanya peluang untuk tumbuh teh, kita teh dikasih kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih ke atas lagi gitu. Nah, untuk manfaat pengembangan karir, yang pertama itu menyelaraskan tujuan organisasi dan karyawan. Contohnya tuh kita tuh menampilkan segi keterampilan dan pengetahuan kita yang terbaik kepada perusahaan. Itu akan berpengaruh kepada organisasi perusahaannya, karena kalau kita menampilkan yang terbaik juga misalkan juga kita tuh akan dinilai oleh direktur kita, oleh
oleh direktur kita, misalkan kita menampilkan yang terbaik, nah kita tuh akan dinilai, dilihat misalkan kalau kita terus lebih baik lagi terusnya, maka jabatan kita juga akan naik gitu. Nah, maka itu tuh akan menjadi manfaat bagi akan menjadi manfaat untuk pengembangan karir kita. Pasion karyawan, kita tuh dapat mengenal lebih banyak lebih banyak mengenal diri kita sendiri gitu. Kita teh dapat mengetahui di mana kita akan ditempatkan, terus lebih tahu keterampilan dan keahlian kita itu di mana gitu dalam pengembangan karirnya gitu. Nah, untuk yang terakhir ada jaminan kesejahteraan bagi karyawan, karena perusahaan seharusnya memberikan keluasan untuk karyawan dalam membagikan karir, selain juga memikirkan tentang eh, pengembangan karir lainnya, juga kita tuh harus memikirkan jaminan kesejahteraannya bagi karyawan gitu. Nah, untuk pembahasan kita yang terakhir, ada jenis sistem pengembangan karir. Yang pertama itu promosi. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan di suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan. Nah, yang kedua ada mutasi. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi. Contohnya, kita tuh sudah tidak nyaman dalam pekerjaan ini, dilakukanlah mutasi, perpindahan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian kita. Jadi bekerjanya juga kita tuh nyaman karena sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Nah, segitu aja ya guys presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Mempengaruhi sangat. Kenapa? Nah, selanjutnya itu ada pembimbing dan sponsor jadinya.